Salam Efrata Devotion. Apa ukurannya kalau seseorang diberkati Tuhan? Punya uang banyak, punya harta, punya jabatan, punya banyak bisnis, punya kesehatan, ya bisa saja. Tapi apa benar orang-orang seperti itu diberkati Tuhan? Kalau ia punya banyak, punya jabatan, tetapi hidupnya tertekan, konflik dengan keluarga dan dengan orang lain, dihantui ketakutan. Apakah itu hidup yang diberkati? Saya pikir tidak. Mau hidup kita diberkati Tuhan? Nah, jangan bermusuhan. Firman Tuhan katakan begini ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Orang yang hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ada ayatnya, Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kalau mau diberkati Tuhan, tanah tempat kita berpijak, jangan suka konflik, jangan suka bermusuhan. Dengan istri ribut, dengan suami ribut, selingkuh sana, selingkuh sini. Jangan. Dengar baik kalimat ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke orang-orang yang hidupnya rukun. Ya bagaimana Pak Pendeta ya bisa betah dengan istri yang seperti singa gitu ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan kau berontak dan merendahkan suamimu dengan tindakan dan perkataanmu yang membuat suamimu juga sering marah. Ingat Alkitab berkata 1 Petrus 3 ayat 1 begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Topang suami, doakan suamimu. Demikian juga suami-suami, kasihi istrimu. Jangan berlaku kasar kepada istri dan juga kepada anak-anak. Jangan timbulkan kepahitan dan kebencian. Tidak diberkati hidup yang demikian. Usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Amin. Bagaimana mengusahakan hidup rukun ya? Kita perlu menjaga relasi. Memang tidak mudah. Dalam relasi sering bisa terjadi konflik. Biasanya karena perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan kemauan, beda budaya. Tetapi bukan itu pemicunya. Kalau beda pendapat itu biasa, tetapi konflik bisa terjadi karena hati yang meresponinya salah. Hati ini ada luka, hati ini ada kepahitan. Efesus 4:31 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan harus dibuang, jangan disimpan-simpan. Lepaskan pengampunan supaya engkau merdeka. Datang kepada Tuhan Yesus yang menjanjikan kelegaan. Belajar dari Yesus yang rendah hati. Jangan kau simpan benci, sedapat-dapatnya berdamai dengan semua orang. Kalau hatimu sembuh, maka relasimu bisa pulih. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk merusak relasi kita. Jangan izinkan iblis yang memerintah dalam hati kita untuk bermusuhan dengan istri atau suami atau anak-anak atau saudara seiman. Tapi mendekatlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita jauh dari setan. Kalau lagi konflik, mendekatlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, bukan kedaginganmu, bukan egomu. Kalau kita bisa mengampuni, kita bisa pulih. Kalau relasi sudah pulih, hidup kita rukun. Kalau hidup kita rukun, dengar baik. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mau hidup kita diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dan hiduplah rukun dengan semua orang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, kami mau hidup rukun. Kalaupun saat ini Bapa kami punya konflik, kami punya kepahitan, Tuhan, kami mau Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu, dengan kasih-Mu, kasih Bapa. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau mengasihi, kami mau hidup rukun. Kami rindu kami mengalami berkat Tuhan. Kami rindu Tuhan memerintahkan berkat turun atas kami. Karena kami mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga hidup rukun dengan semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita.